Baik, sebentar lagi kita akan mulai para jamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, azanillahu wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat pagi ini, ya, dari liburan akhir pekan untuk di Arab Saudi dengan cuaca yang mendung sedikit gerimis di sini. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan pada kajian pagi ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bergelimang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan tak kurang satu apapun dari anugerah karunia dan berbagai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada hendaknya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Sebagaimana shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan kepada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada hari Jumat sebagaimana kita ketahui bersama, kita sangat dianjurkan untuk bersalawat pada beliau. Sangat dianjurkan untuk memperbanyak salawat pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai kita termasuk dari orang yang bakhil ketika disebut nama beliau, dia tidak bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, ya, orang yang medit, ya, itu adalah ketika namaku disebut di sisinya, dia tidak bersalawat padaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, ya, siang untuk di Indonesia, insyaallah taala kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sedang kita rasakan sekarang ini, yang kondisi kita, ya, sudah begitu berkepanjangan, ya, 1 tahun lebih ada di tengah kita, yaitu seputar virus corona, ya. Dan kita sudah merasakan, ya, masa-masa yang lumayan berat tentu saja bagi kita, ya, dengan itu diberlakukannya lockdown, diberlakukannya jam malam, ya, dan aturan-aturan yang lainnya, ya, terkadang ketat, terkadang ada kelonggaran, ya. Dan ketika ada gelombang kedua diperketat lagi dan seterusnya, ya. Kalau di sini, ya, moto dari pemerintah adalah na'udzu bihadzar, ya, kita kembali dengan lebih berhati-hati. Ya, adapun di Indonesia dengan, ya, negara-negara yang lainnya, mereka mengatakan, ya, new normal, ya. Kehidupan kita kembali kehidupan normal, ya, tapi dengan cara yang berbeda,
dengan tetap mengenakan masker, dengan menjaga jarak, ya, dan memperhatikan hal-hal yang lainnya, ya. Dan subhanallah, tak terasa, ya, dari akhir Desember 2019, ya, COVID-19, ya, akhir Desember 2019, sekarang sudah Februari 2021, ya. Subhanallah, tak terasa kita sudah melewatinya, ya. Sebagian dari kita mungkin ada yang pernah merasakan, ya, Allah Subhanahu wa taala timpakan padanya, ya, agar merasakan itu Covid tersebut, ya. Sebagian ada yang mungkin keluarganya, orang tua atau anaknya, atau mungkin kakek, nenek, paman dan bibinya. Sebagian juga karib kerabatnya, ada yang tetangganya, ya. Ada demikian pula teman-teman dekat dan sahabatnya, ya. Demikian pula mungkin ada, ya, dari guru-guru atau ustadz-ustadz atau bahkan juga murid-muridnya, ya, dan lain seterusnya. Ya, sebagian dari mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kembali, ya, tapi sebagian dari mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan, ya. Sebagian dari mereka ada yang merasakan, ya, pemulihan yang lumayan lama, ya. Tidak hanya sepekan, 2 pekan, tapi lebih dari itu, ya. Tentu saja semua itu para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ada pelajaran berharga, ya, banyak faedah, ya, dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja sudah disiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, untuk kita kaum muslimin, ya. Dan pembahasan kita, ya, sebagaimana yang sudah kita infokan adalah faedah berharga dari lamanya wabah corona, ya. Baik kita, ya, yang dengan keimanan yang masih lemah ini, ya, 1 tahun itu sudah kita rasakan lama, ya. Namun ternyata ini belum ada apa-apanya apabila dibanding dengan orang-orang yang mulia, ya. Nah, sebelumnya untuk mengingatkan kembali, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa akan menguji hambanya, ya, akan menimpakan ujian, ya, cobaan, ya, dengan punya penyakit, musibah, ya, dan lain sebagainya kepada hamba, ya. Di satu sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ujian pada mereka juga dengan kenikmatan, ya, maka itu hati-hati, ya. Terkadang kita ketika diuji dengan musibah, dengan hal yang menyesakkan hati, ya, kita tahu itu ujian, ya, dan seterusnya. Tapi di satu sisi ketika kita diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melalaikannya, ya, kita lupa. Ya, ini hati-hati, padahal itu pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Ya. Artinya, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cobaan, ya. Wa ilaina turja'un, dan kalian, ya, akan kembali hanya kepada kami semata, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan keburukan dan kebaikan, ya. Di ayat yang lainnya surat Al-A'raf ayat 168 Allah mengatakan, "Wa balawnakum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Ya. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami yang memberikan ujian pada mereka, cobaan kepada mereka bil hasanat, ya, dengan kebaikan-kebaikan, was sayyiat, dengan keburukan-keburukan, la'allahum yarji'un. Ya, faedahnya agar mereka kembali, ya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu ujian bisa dengan nikmat, bisa dengan, ya, musibah, bisa dengan hal yang menyenangkan, membahagiakan hati, bisa juga dengan hal-hal yang menyakitkan bagi hati, ya. Dan kalau kita perhatikan yang mana di tengah kita begitu banyak ujian, ya, akhir-akhir ini, ya, khususnya di Indonesia, ya, Allah Subhanahu wa taala kita mohon padanya, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan, memohon kemudahan dalam menghadapi segala cobaan dan ujian ini, ya. Dari pesawat, dari COVID-19, kemudian pesawat jatuh, kemudian banjir di beberapa tempat, kemudian ada longsor, kemudian juga ada erupsi, ya, ada gunung meletus dan lain sebagainya. Dan teman-teman yang tinggal di Indonesia tentu lebih paham berkaitan dengan masalah ini, ya. Banyak sekali, ya. 3 aja sudah banyak, apalagi lebih dari itu, ya. Maka kita tahu begitu banyak ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan, ya. Sehingga
Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa beliau hidup itu pernah berkata, ya, lam yabqa minad dunya illa bala wa fitnah. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau mengatakan bahwa tidak tersisa, ya, dari dunia ini kecuali bala, bahasa kita punya pun bala, ya, ujian, ya, wa fitnah, cobaan dan fitnah, ya, ujian dan cobaan. Ini yang tersisa dari dunia, ya. Dan memang kita, ya, begitu merasakan, ya, kita begitu merasakan. Bisa jadi kita sendiri yang Allah Subhanahu wa taala uji, ya, bisa jadi orang lain yang dekat dengan kita, ya, yang kita ikut merasakan pula, bisa jadi, ya, kaum mukminin yang lainnya, ya. Dan sudah sepatutnya seorang, ya, berempati, bersimpati, merasakan apa yang dirasakan oleh mukmin yang lainnya dari kesedihan dan kesedihan, ya. Dan dari berbagai macam ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada hamba, dan cobaan-cobaan, ya, bala dan fitnah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada hamba, itu bermacam-macam, ya. Ada yang mungkin hitungan hari, ada yang hitungan, pekan, ya, ada yang hitungan bulan, ya, ada yang hitungan tahunan, ya. Ada yang hitungan tahunan, ada yang hitungan puluhan tahun, ya. Ada yang hitungan puluhan tahun. Bahkan sebagian dari cobaan tersebut, ya, ada yang sampai mengiring seorang hamba menuju alam baka, ya, menuju tempat peristirahatan sementara, bukan peristirahatan terakhir, ya. Kuburan itu, ya, alam barzakh itu bukan peristirahatan terakhir, tapi peristirahatan sementara, ya. Peristirahatan terakhir, ya, nanti kalau bisa masuk surga itu namanya istirahat dengan benar-benar. Ya, adapun ketika masuk neraka tidak ada istirahat, ya, bagi orang yang ada di neraka. Yang ada adalah azab dan azab, ya. Falan nazidakum illa adzaba, dan kami tidak akan memberikan pada kalian kecuali, tidak menambahkan pada kalian kecuali azab dan azab dan azab, ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan masalah ujian-ujian yang lama, ya, orang yang paling berat, ya, menanggung semua itu, saya kira kita semuanya tahu, ya. Yang paling berat menanggung semua itu adalah para nabi dan rasul, ya. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah mengatakan asyaddun nas balaan al-anbiya, ya, tsummal anfal, tsummal amsal fal amsal. Orang orang yang paling berat, ya, merasakan atau mendapatkan ujian, ya, yang paling berat balanya adalah para nabi, ya. Lalu yang semisal dengan mereka, lalu yang semisal dengan mereka, ya. Ini menunjukkan, ya, bahwa orang, ya, yang paling berat balanya adalah para nabi dan rasul, ya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, "Ma raaitu ahadan asyadda 'alaihi al-waja' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah aku melihat seorang yang paling berat, ya, cobaan penyakitnya melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yang hidup pada masa beliau, ya, dari orang-orang yang ada, ya, karena yang tersisa pada saat itu tinggal Nabi kita Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang ternyata beliau adalah orang yang paling berat ujian yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ujian yang paling berat adalah yang ditimpakan oleh para nabi dan rasul, ya. Kemudian yang semisal dengan mereka, yang semisal dengan mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa orang semakin kuat imannya, ya, itu semakin berat ujiannya. Ya, oleh karenanya jangan dikira ketika ada orang yang kita lihat, masya Allah, orang soleh, ya, orang yang berilmu, para ulama, ya, para ulama, hatta mungkin yang kita perhatikan para ulama yang hidup di Arab Saudi di sini, ya. Mungkin sebagian mengira, oh, orang di para ulama kok masya Allah hidupnya berkelimang harta, para ulama kok hidupnya nyaman-nyaman, para ulama kok demikian dan demikian, ya. Maka perlu disampaikan, ya, bahwa ujian, ya, yang Allah Subhanahu wa timpakan antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, ya. Ada yang ditimpakan dengan kemiskinan, dan realitanya tidak semua dari ulama, ya, itu pun mereka, ya, hidup dalam kenyamanan, ya, maksudnya dalam bergelimang harta, ya, tidak. Nah, sebagian dari mereka, ya, memang Allah titipkan kekayaan, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala, ya, bukakan hati mereka untuk membagikan, ya, sebagian, ya, bahkan sebagian besar dari hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah, ya, beliau orang yang sederhana, ya, yang subhanallah ternyata memiliki banyak harta, dan banyak hartanya itu diketahui banyak diberikan pada orang lain, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan mereka.
Nah, lalu sisi fitnahnya atau balanya, ujiannya, cobaannya seperti apa? Ya kita tidak tahu secara percis ya. Kita tidak hidup dengan mereka 24 jam ya. Ya, sebagaimana kita antara satu dengan yang lainnya pun kita tidak tahu persis kehidupan secara detail ya. Tapi jangan dikira bahwa ya, jangan salah sangka bahwa para ulama di sini, negeri Arab Saudi di sini ya, adalah negeri yang disebut yang dengan istilah bahasa Arab adalah balad atau daulah mustahdafah ya. Negeri yang menjadi target ya, dari orang-orang yang membencinya, dari orang-orang kufar ya, dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara ya. Kemudian juga orang-orang dari ahlul ausan, mereka yang beribadah kepada yaitu para patung-patung dan sebagainya, ahlul musyrikin kita katakan, orang-orang yang musyrik ya, selain dari ahlul kitab ya. Demikian pula mereka dari orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin ya, dari firqah-firqah yang menyimpang dari jalan yang lurus ya. Katakanlah sebagai contohnya orang-orang Khawarij ya, termasuk orang-orang Syiah ya. Di sini pun ada Syiah ya, di Arab Saudi di sini ya. Entah itu di Al-Qatif ya, demikian pula di Ahsa ya. Sebagian juga ada di Najran ya. Ya, mereka ada. Dan apakah mereka ya mencintai secara totalitas pada orang-orang sini para ulama Saudi? Ya, tentu saja tidak ya. Karena mereka tentu menganggap bahwasanya kaum muslimin sebagai orang Sunni ya. Sementara hakikatnya agama Islam dengan Syiah ya, itu sangat berbeda, tidak bisa disatukan sama sekali ya. Ya, kemudian sebagian dari kaum muslimin yang lainnya ya, yang kita bisa saksikan bersama, apalagi orang yang masuk ke dunia sosial media ya, entah baca di WhatsApp ya, entah di Telegram, entah di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Ya, begitu banyak orang-orang yang tidak suka ya, dengan pemerintah Arab Saudi, dengan ulama Arab Saudi ya. Ketika ada orang-orang yang hakikatnya bukan ulama senior ya, dari para dai yang mengajak para syabab ya untuk membenci pemerintah Arab Saudi ya, sebagian dari mereka kemudian dipenjara ya, kemudian dikatakan apa, perhatikan, coba kalian perhatikan ya, dituduhkan pada ulama-ulama atau pemerintah Arab Saudi ya, bahwa saya perhatikan pemerintah Arab Saudi memenjarakan para ulama ya. Ulama kata siapa ya, ulama senior masih banyak ya, yang mengajak kepada persatuan ya, di atas akidah ya, dan di atas Al-Quran dan As-Sunnah ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian banyak fitnah-fitnah ditujukan. Ya, orang-orang Indonesia pun ya, sebagian dari mereka tidak lepas juga lidahnya, ya, tidak lepas lidahnya dengan kalimat-kalimat kadrun, ya, negeri kadrun, negeri kadal gurun kata mereka. Ya. Dan banyak hal-hal yang lain yang ditujukan pada ya pada negeri ini. Ya. Tentu saja mereka para ulama tidak istirahat dalam hal ini. Ya. Berusaha ketika ada fitnah demi fitnah, ada cobaan demi cobaan, ada tuduhan demi tuduhan, ya, dari yang kecil sampai besar. Mereka berusaha untuk apa? Ya, untuk membantah atau meluruskan ya, fitnah-fitnah tersebut sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Ya. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya ya, mereka orang-orang yang berilmu ya, di seluruh belahan dunia, ya, termasuk di Arab Saudi, di Indonesia dan negeri-negeri yang lainnya, pasti mereka akan mendapatkan cobaan ujian yang lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang lainnya. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan ya, yubtalar rajul ala hasabi ini, seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya ya. Fa in kana bidinihi sulban ya, ishtadda bala'uh, sekiranya agamanya itu kuat ya, maka akan semakin kuat juga ujiannya, cobaannya ya. Wa in kana bidinihi riqah ubtuliya ala hasabi dini. Sementara kalau agamanya itu yaitu tidak kuat, belum kuat ya, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya ya, masih sesuai dengan kadar, akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, ini para jamaah yang perlu kita perhatikan ya. Bukan berarti ketika kemudian seseorang ketika dia berusaha untuk meningkatkan keimanan, terus melazimkan ketaatan pada Allah ya, mengerjakan yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah dijaga, kemudian sekiranya dia tidak mengetahui ada ujian yang belum menimpanya ya, kemudian bukan berarti dia bersedih hati, ya Allah berarti saya ini masih imannya masih lemah ya. Kata ya Allah, saya ini kok belum ada ujian. Ujian itu banyak caranya, ya. Tidak hanya tidak hanya dengan yang tampak-tampak, dengan penyakit, dengan kecelakaan, musibah, dan
hal-hal yang semacamnya tidak, ya, tapi dengan berbagai macam cara, di antaranya tadi sudah disampaikan di awal kajian, ya, bahwa bisa juga dengan harta, ya, bisa juga dengan kenikmatan, ya. Bukankah mata kita, telinga kita, lisan kita, hidung kita, tangan dan kaki kita, ya, ini merupakan kenikmatan, di satu sisi juga merupakan amanah, di satu sisi juga bisa merupakan yaitu cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Bukankah kita diberikan HP, diberikan gadget oleh Allah Subhanahu wa taala, laptop, ya, iPad, tablet dan sebagainya, ya. Bukankah itu juga ada sisi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan tujuan kita memilikinya untuk apa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menggunakannya, ya. Bukankah pada hari kiamat nanti ada ujian hakiki, ujian yang sesungguhnya, ya, di mana kaki seorang hamba itu tidak akan bisa bergoyah, ya, tidak akan bisa berjalan, ya, sampai dia ditanya tentang 5 hal, ya. Dan untuk masalah harta ditanya 2 hal, ya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan, ya, untuk apa dia habiskan, termasuk untuk membeli gadget-gadget semacam ini, ya, tentu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal silahkan dia memperbanyak, ya, apa yang dia inginkan dari hawa nafsunya, ya, tapi jangan lupa semua itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah ujian yang hakiki nanti pada hari kiamat, ya. Yang kita bisa mempersiapkan pertanyaan sekarang, ya, tapi kita tidak tahu keadaan kita nanti pada hari kiamat. Bagaimana kita menjawabnya, ya. Yang ini open book, ya. Sudah ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Pertanyaan sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ternyata, ya, kita masih belum tahu bagaimana keadaan kita nanti pada hari kiamat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Ya, bukankah itu ujian? Ya, jelas itu adalah ujian. Ya, jadi banyak sisi ujian yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan pada hamba, tinggal bagaimana kita berusaha untuk menyikapinya, ya. Dan cara menyikapi yang benar adalah yang sesuai dengan jalur, sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan berkaitan dengan para nabi dan rasul, ya, yang mana mereka adalah orang yang paling berat ujiannya, ya. Kita bisa ambil, ya, secara singkat, ya, beberapa nabi di antaranya adalah Nabi Ayyub alaihissalam, ya. Nabi Ayyub alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala uji, ya, dengan yaitu sakit pada badannya, ya. Yang kemudian orang-orang pun sampai meninggalkannya, ya. Kemudian semua orang meninggalkannya, tersisa hanya 2 orang. Kemudian dia ditinggal, ya, oleh anak-anaknya, ditinggal wafat oleh anak-anaknya. Kemudian tersisa dari keluarganya hanya istrinya, ya, yang setia, ya. Dan ulama, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi Ayyub alaihissalam itu diuji selama 18 tahun, ya. Ya, termasuk ujian dengan apa? Dengan harta yang banyak, ya. Diberikan emas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya berupa apa? Berupa belalang, ya, emas berupa belalang, ya. Nah, dengan emas yang banyak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala selama 18 tahun, ya. Nah, ini kalau kita masih 1 tahun lebih ini, ya, jauh dibandingkan dengan 18 tahun. Ya, dan di satu sisi pun ketika ini ujian yang bersifat bukan endemi lagi, bukan hanya lokal saja, tapi sudah pandemi bersifat menyeluruh, internasional, bukan hanya nasional atau regional saja, tapi bersifat internasional, ya. Maka sebagian pun ada yang merasakan tidak terkena imbasnya, ya. Maksudnya dia masih hidup nyaman, tentram, aman, ya, masih bisa makan 3 kali sehari, ya. Masih mendapatkan gaji yang utuh, ya. Bahkan sebagian orang masih tetap mendapatkan bahkan mendapatkan tambahan penghasilan lebih, ya. Atau mungkin ada yang hidup jauh di daerah-daerah yang aman, ya, daerah-daerah yang benar-benar hijau, ya. Ya, entah itu di sini termasuk di Indonesia, ya, daerah-daerah yang masya Allah, ya, masih banyak pengajian di daerah-daerah tersebut, ya, karena memang jauh dari perkotaan. Ya, ya, kalau di Arab Saudi di sini daerah-daerah pegunungan, ya, seperti daerah-daerah dari daerah selatan, ya, yang terpapar pun hanya 1, 2, 3, ya, 7, masih hitungan 1, 2 orang saja, 3 orang saja, ya, karena memang jalurnya untuk ke sana itu tidak mudah, ya. Nah, ini mereka masih yaitu tidak merasakan secara langsung, ya, mereka tidak merasakan secara langsung.
Dengan kata lain 1 tahun ini ya, sebagian dari kita, bahkan banyak dari kita masih tetap mendapatkan kenikmatan yang serupa ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagaimana tahun-tahun ya sebelumnya ya. 1 tahun lebih ya, tapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan ya kepada kita ya. Nah, ini Nabi Ayub alaihissalam selama 18 tahun ya. Ada yang lebih lama lagi, yaitu apa yang dirasakan oleh Nabi Yakub alaihissalam ya. Nabi Yakub alaihissalam kita tahu beliau adalah ayah dari Nabi Yusuf ya, Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Saleh bin Saleh bin Saleh bin Saleh ya. Cicitnya Saleh ya, cucunya Saleh, kemudian bapak dan kakeknya juga orang saleh. Semua mereka adalah nabi ya. Yusuf bin Yakub ya, alaihi wassalatu wassalam. Nah, Nabi Yakub alaihissalam diuji ya dengan kehilangan Nabi Yusuf ya. Yang Nabi Yusuf kita tahu kisahnya, silahkan baca terjemahannya di surat Yusuf alaihissalam ya. Kisah yang begitu menyedihkan yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Yang dia kehilangan Nabi Yusuf ya. Yang dari awal sampai akhirnya, yang dari awal ya Nabi Yusuf bukan siapa-siapa di pandangan manusia ya, hingga akhirnya dia diangkat sebagai seorang yang bertanggung jawab, orang yang memiliki jabatan ya, yang bertanggung jawab di sebuah kerajaan, yang memiliki kekuasaan ya. Itu ya, ulama menyebutkan diuji selama 40 tahun ya, tidak berjumpa dengan anaknya ya, selama 40 tahun. Dan selama itu pula ya, Nabi Yakub merasa sedih ya, ya, terus ya, menangis ya, wa biyaddat ainahu minal huzni fa huwa kadhib. Matanya sampai-sampai kedua matanya itu memutih ya, karena sedih ya. Di mana Nabi Yakub alaihissalam terus merasa sedih dengan hal tersebut, dengan ujian itu. Dan siapa dari kita ketika kehilangan ya anaknya ya, yang tidak tahu nasibnya di mana, tidak tahu kesehatannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ya, yang hilang ya, beberapa tahun, beberapa hari saja sudah cemas ya, sudah sangat cemas ya, apalagi pekan, apalagi bulan, apalagi tahun, apalagi puluhan tahun sampai 40 tahun. Bahkan sebagian ada yang mengatakan sampai selama 80 tahun. Coba bayangkan ya. Ya. Meskipun sebagian merojehkan adalah yang 40 tahun. Nah, ini kan lama sekali ya. Ini lama sekali. Nah, ujian-ujian lama seperti ini ya, seperti pandemi yang ada di tengah-tengah kita ya, yang ya oleh sebagian ahlinya ketika mereka melihat riwayat-riwayat dari wabah-wabah sebelumnya ya, itu rata-rata sekitar 2 tahun ya. Termasuk semoga saja kita mohon pada Allah semoga kurang dari 2 tahun sudah Allah angkat ya, kita bisa hidup normal kembali ya. Adapun kalau memang Allah belum mengizinkan, maka Allah yang Maha berkuasa ya. Allah yang Maha mengetahui segala-galanya, yang terbaik bagi hambanya ya. Dan ini ya yang terbaik bagi kita saat ini ya. Ini yang terbaik bagi kita saat ini, tinggal bagaimana kita menyikapinya ya. Kembali kepada satu hal, menyikapi sesuai dengan jalur ya, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Apalagi sampai 40 tahun ini sangat dan sangat lama ya. Apalagi kalau sampai dikatakan 80 tahun ya. Ini sangat dan sangat lama ya. Dan para jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum ya. Lalu saya yakin timbul banyak pertanyaan dari kita, lalu apa hikmahnya ya, apa pelajaran dari semua ini, di mana pandemi lebih dari 1 tahun yang kita tidak tahu sampai kapan ya. Bahkan saya pernah membaca eh, apa membaca tulisan ya, atau omongan lah, atau komentar ya, komentar dari salah satu pejabat di Kuwait ya, yang mengatakan bahwa kita ini akan hidup bersama corona sampai hari kiamat ya. Kita akan hidup bersama corona sampai hari kiamat. Wallahu alam, ini menunjukkan ya, saya kira bukan menunjukkan pesimis ya, atau berputus asa, tidak ya, bahwa untuk mengangkatnya itu tidak mudah ya. Bahkan untuk Arab Saudi di sini ya, mereka mengatakan bahwa tidak mungkin sekolah itu akan dibuka kembali ya, kecuali kalau ya 70% ya dari siswanya atau dari masyarakat total itu sudah mengambil
vaksin, ya, sudah divaksin mereka semuanya, ya, yang khususnya yang umur 17 tahun ke atas, ya, kalau tidak salah ada berita khusus berkaitan dengan masalah itu, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, untuk kembali ke kehidupan normal, masuk sekolah kembali, itu pun tidak mudah, ya. Butuh usaha, ya, butuh usaha yang keras, ya, dari diri kita, ya, kemudian kerjasama di antara kita dan seterusnya, ya. Nah, ini tentu di balik semua ini, ya, banyak faedah, banyak pelajaran, banyak hikmah, ya. Dan saya yakin sebagian dari kita mengetahui hikmah, ya, di balik itu semuanya, ya. Kalau sebagian orang yang mungkin dia melihat bahwa hikmahnya itu kembali kepada dunia, ya, kepada dunia, dunia dan dunia, ya. Mungkin sebagian orang ada yang sudah mendapatkannya, dan memang dalam pepatah Arab dikatakan rubba dharratin nafi'ah, ya. Bisa jadi adanya suatu madarat itu mendatangkan manfaat, ya. Adanya suatu madarat itu bisa mendatangkan manfaat, ya. Apa contohnya? Ya banyak, ya, di sekitar kita. Ya kalau untuk di masa corona ini, ya subhanallah sebagian, restoran, sebagian toko dan sebagainya, ya ada yang tutup, ya syarikat-syarikat perusahaan ada yang tutup, banyak memulangkan pekerjaannya. Tapi di satu sisi ya ada majal, ya ataupun kesempatan ataupun, peluang, ya bagi orang-orang tertentu untuk membuka usaha baru, ya. Mereka yang anggap saja yang jualan masker contohnya, mereka yang jualan, kaos tangan, ya, mereka yang jualan, apa namanya, sanitizer, ya, mereka yang jualan ini itu, ya, yang sangat dibutuhkan sekarang ini, ya, mereka tentu mendapatkan pendapatan yang lebih, ya, saya yakin, ya, daripada sebelum-sebelumnya, yang mungkin penggunaan normal. Kalau ini di atas normal, luar biasa, ya. Nah, ini bagi mereka seperti itu. Sehingga dia bisa merasakan hikmahnya, ya. Bagi dia itu adalah baik, ya. Meskipun bagi sebagian orang itu adalah, ya, tidak baik tentu saja, ya, sampai kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Nah, lalu berkaitan dengan masalah, hikmah, pelajaran atau faedah dari lamanya wabah corona, lalu seperti apa? Saya katakan tadi banyak, ya, saya katakan banyak. Ya, dan masing-masing dari kita, saya yakin bisa, mempelajari atau mendapatinya, ya. Ada yang sudah mengetahuinya. Ya, hanya saja di sini ada beberapa poin. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Syekh, Saleh bin Abdillah, ya, bin Hamad Al-Utsaimin, ya, Syekh Saleh Al-Utsaimin, hafizahullah. Beliau adalah seorang ulama di Arab Saudi yang saya kira banyak dari kita yang mengetahui beliau, ya, Syekh Saleh Al-Utsaimin, yang subhanallah yang sekitar 10 tahun terakhir, ya, ini dakwah beliau banyak dikenal luas, ya, di seluruh dunia, ya. Sampai-sampai ketika beliau membuka daurah, ya, di Masjid Nabawi, ya, membuka daurah di Masjid Nabawi, banyak dari para mu'tamirin, para orang-orang yang hendak umrah, ya, menyengaja menempatkan waktu umrah, jadwal umrah, ya, untuk bertepatan dengan jadwal daurah beliau, ya, seminar selama sepekan atau lebih, ya, 7 atau 8 hari. Ya. Banyak, masya Allah, ya, ribuan atau bahkan tidak tahu sampai berapa bilangannya Masjid Nabawi, ya, dipenuhi oleh para penuntut ilmu, ya, dari seluruh penjuru dunia. Di antaranya pun teman-teman Indonesia, para ustadz-ustadz Indonesia menyengaja datang, ya, dengan umroh backpacker, ya, dengan teman-teman tertentu yang jelas mereka bisa menghadiri majelis ilmu beliau. Itu Syekh Saleh Al-Utsaimin, dan beliau pun beberapa kali datang ke Syarqiyah di sini, juga pernah di Demam, ya, pernah di Khobar, ya, dan sekitarnya. Nah, beliau menyebutkan ada beberapa, ya, menyebutkan sejumlah manfaat, ya, sejumlah manfaat dari lamanya wabah corona, ya. Dan ini pernah dijadikan oleh beliau, ya, sebagai bahan khutbah Jumat beliau, ya. Beliau adalah imam, ya, dan atau khatib, ya, di salah satu masjid di Riyadh. Beliau rumahnya di Riyadh, ya. Dan beliau, ya, menyebutkan di antaranya, ya, kita akan sampaikan beberapa poin dari beliau. Di antara faedahnya atau manfaatnya atau hikmahnya adalah ini untuk, ya, ini untuk menampakkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan Allah, keperkasaan Allah, ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah mengatakan innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, ya, maha perkasa, ya. Allah maha kuat,
maha perkasa. Ya. Ini karena banyak dari manusia itu yang lalai. Dia lebih bersandar pada dirinya, kepada kekuatan dirinya. Ya. Saya ini kalau lari bisa 50 kilo ya, tanpa berhenti. Wah, Masya Allah. Tapi bukan tanpa bernapas ya. Kalau tanpa bernapas mati ya. Ada yang mengatakan saya ini kalau sepedaan, yang suka sepeda nih. Ada yang 100 kilo tidak berhenti. Ya, Masya Allah. Yang suka golf. Saya ini kalau mukul ya bola golf bisa 150 meter. Wih, jauh benar ya. Dan macam-macam dari kita ya. Menampakkan kekuatan kita ya. Ya, sebagian menampakkan kekuatan masing-masing ya. Dia paling kuat dan dia paling kuat. Dia merasa kuat dan dia merasa kuat. Sementara dia lupa bahwasanya la haula wala quwata illa billah. Ya. Tiada haula daya ya. Wala quwata dan kekuatan illa billah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Ya. Tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai hamba, wahai manusia, ya. Wahai kita semuanya ini, kita ini lemah ya. Tidak ada apa-apanya dibanding Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecil ya. Sangat kecil, sangat. Tidak bisa apa-apa intinya. Ya. Subhanallah ya. Maka itu sebagian orang kan dicoba ya. Dicoba ya. Dengan corona contohnya ya. Dia merasakan bagaimana lemahnya dirinya untuk berjalan dari tempat dia berbaring ke kamar mandi itu seperti 1 kilo jauhnya ya. Napas yang tidak bisa napas panjang ya. Ngos-ngosan ya, dia merasa ya, itu pun tidak bisa tidak bisa berdiri lama-lama ya. Berat sekali ya. Berat sekali. Sebagian dari kita ada yang kemudian ada yang diuji, yang suka sepeda diuji dengan jatuh ya. Sedikit ada dari uratnya itu yang terkena, yang terluka ya. Maka dia sampai berapa hari tidak bisa apa-apa, tidak bisa berjalan. Sebagian dari kita yang baru saja terkilir ya, dengan sedikit ya. Kemudian dia pun tidak bisa apa-apa. Ketika diuru dia nangis, merengek seperti anak kecil kembali ya. Teriak-teriak ya. Nah, inilah kita ya. Realitanya kita itu sangat lemah ya, sangat-sangat lemah. Dan berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi ya. Ini kita harus yakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama namanya Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat ya. Nah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ya, Syekh Abdul Razak putra dari Syekh Abdul Muhsin ya, hafizahumullah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka berdua ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pun menyembuhkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, hafizahullah. Beliau beberapa hari yang lalu masuk ke rumah sakit meskipun alhamdulillah ya, sudah beberapa hari setelahnya, sehari atau 2 hari kemudian ya keluar dari rumah sakit alhamdulillah. Kita mohon kesembuhan ya. Kita mohon pada Allah agar menyembuhkan ya beliau ya, dan memberikan kesehatan pada beliau ya. Allahumma amin. Nah, putranya itu Syekh Abdul Razak yang sudah beberapa kali datang ke Indonesia, ya, beliau menjelaskan makna dari Al-Qawi ya. Dan yang serupa dengan Al-Qawi adalah Al-Matin ya. Ya. Matin itu bahasa Arabnya kalau untuk percakapan biasa itu matin itu artinya bisa diartikan gemuk ya, gendut, itu matin ya, kokoh ya. Tapi kalau untuk nama Allah Al-Matin itu artinya syadidul quwwah ya. Allah mengatakan apa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya ya Allah itu adalah Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki ya. Dzul quwwah yang Maha memiliki kekuatan Al-Matin yang begitu kokoh. Nah, Allah memiliki ya, Allah memiliki makna apa? Al-Qawi ya. Dan Al-Matin ini artinya adalah syadidul quwwah yang sangat sangat kuat ya. Lalu apa arti dari Al-Qawi ya? Kita simak penjelasan dari beliau bahwa Al-Qawi adalah alladzi la yu'jizuhu syai'un. Itu Allah itu zat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun ya, dari makhluknya, siapapun. Wala yaghlibuhu ghalibun. Tidak ada yang menjadikannya, tidak ada yang bisa menjadikannya lemah, tidak ada yang bisa mengalahkannya ya. Wala yaruddu qada'ahu radun. Tidak ada juga yang bisa menolak qada'nya, takdirnya. Apa ada dari kita yang bisa menolak takdir ya? Tidak akan bisa selama-lamanya ya. Yanfudhu amruhu wa yamdi qada'uhu fi khalqihi ya. Perintahnya terlaksana ya. Takdirnya, qada'nya terlaksana juga ya pada hambanya. Ya, semua itu tidak lepas dari takdir Allah. Allah Maha Kuat ya. Kemudian ya'izzu man yasha.
dia memberikan kemuliaan pada yang dia kehendaki, wa yudhillu man yasha, dan dia merendahkan menghinakan pada orang yang dia kehendaki. Ya, dari kita ya di tengah-tengah corona, dan ini adalah ujian ya. Dan di dalam pepatah Arab dikatakan bil imtihan yukramul marhu aw yuhan. Ya, dengan adanya ujian seorang itu akan dimuliakan atau dihinakan ya. Jadi ketika seorang itu mulia ya, dia bersabar, dia ridha, bahkan bersyukur ya, maka ini adalah orang yang mulia. Yang memuliakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika ada orang malah berkeluh kesah, malah marah, malah emosi, berputus asa, yang mencela takdir, mencela Allah, ya, tidak percaya pada Allah, tidak beriman pada Allah, murtad, naudzubillah. Ya, maka ini tentu saja ya, yang menghinakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah memuliakan seorang, tidak ada yang bisa menghinakan. Sebaliknya ketika Allah menghinakan hamba, tidak ada yang bisa memuliakan, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Ya. Wa yansuru man yasha, dan Allah menolong ya, hambanya siapa saja dari hamba yang dia kehendaki. Ya, ketika ada orang-orang yang menang, Allah ya Allah lah yang memberikan kemenangan pada mereka. Ya. Wa yakhdhulu man yasha, dan Allah mencampakkan meninggalkan ya, hamba yang dia kehendaki. Ketika Allah memberikan kekalahan, kehinaan, kerendahan ya, dan hal yang semacamnya kepada hamba, maka ya, itu dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Fal quwwatu lillahi jami'an, maka kekuatan itu semuanya ya adalah milik Allah. Ya, kekuatan itu segalanya semuanya adalah milik Allah. La mansura illa man nasarahu wa la aziza illa man azahu. Ya, tidak ada yang bisa menolong ya seseorang kecuali dia yang menolongnya. Tidak ada yang memuliakan seorang hamba kecuali dia, itu Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya. Ya. Jadi kembalikan semuanya pada Allah para jamaah sekalian ya. Azani Allah wa iyyakum. Jangan sampai kita ini ya kemudian lalai ya, merasa besar ya, merasa wah ya. Dan kan macam-macam kita ini ya modelnya. Dan dari dulu eh, kalau saya perhatikan ya, beberapa kali pernah juga saya sampaikan, orang-orang ketika merasa kuat ya, orang yang ikut bodybuilding apa istilahnya ya, eh, apa sih istilahnya yang seperti adirai gitulah ya, apa itu namanya, olahraga apa itu, lupa saya. Nah itu ketika ada orang yang ikut-ikut seperti itu di fitness ya, kemudian di gym ya, membesarkan badannya ya, semakin binaraga ya, binaraga, barakallahu fik, binaraga ya. Semakin besar badannya, semakin terbuka bajunya ya. Awalnya mungkin dia pakai thawb, pakai jubah, badannya sudah kelihatan kekar sedikit ya, sekarang berubah menjadi kaos biasa. Lebih besar dikit lagi ya, dibuka kaosnya, yang tersisa tinggal apa? Dalemannya. Hanya pakai kaos oblongnya saja, dalamnya saja. Supaya apa? Supaya tampak ya, bahwasanya dia adalah kuat ya, bahwasanya dia adalah kuat. Senggol sedikit aja sudah jatuh ya. Ini manusia seperti itu. Ya, dan silahkan dianalogikan, dikiaskan pada hal-hal yang lain. Ya, dalam masalah dunia, dia masya Allah ya, masalah kekuatan, masalah ini, masalah itu ya, dia seakan-akan merasa paling kuat ya. Tapi diambil sedikit saja dari Allah Subhanahu wa taala ya, langsung seakan-akan seperti hari kiamat ya. Maka itu kembalikan semuanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat bahwasanya ada kalimat ya, yang suatu kata, ada sebuah kalimat atau suatu kata ya, yang kita terus mengucapkannya. Ya, suatu saat nanti orang-orang yang akan mengucapkannya untuk kita ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepadanya semata kita akan kembali ya. Oleh karenanya ya, kita perlu ini terus memperhatikan, mengingat bahwasanya Allah itu maha segala-galanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan corona ya, dan dia semata yang bisa mengangkatnya ya. Dia semata yang bisa mengangkatnya. Saya ini terkadang sedih ya ketika melihat berita-berita ya, ketika membaca berita lah, omongan dari orang-orang tertentu, entah itu pejabat atau orang termasuk dari tenaga kesehatan ya, yang ketika menyandarkan, dan muslim ya, maksud saya yang muslim ya, ketika menyandarkan tentang penyakit-penyakit seperti ini ya, hampir rata-rata tidak ada kata-kata Allahnya ya, subhanallah ya, tidak ada kata-kata Allah. Ini semua karena
hampir tidak dapat kita dapatkan ya berita-berita umum itu kemudian menyebutkan bahwasanya ini semuanya itu dari Allah, Allah yang akan mengangkatnya. Ini karena dosa-dosa kita kurang ibadah, ini agar kita kembali pada Allah, agar hampir tidak ada ya. Semuanya karena ini virus demikian demikian, karena tersebar secara luas, karena itu dan seterusnya ya. Ini yang menyedihkan ya, di antara realita yang sering kita dapatkan di tengah kita ya, dan ini menyedihkan tentu saja ya. Nah, ini yang pertama para jemaah, hikmah yang pertama ya, Allah ingin menampakkan sedikit saja dari kekuatannya ya. Dan di dunia masih Allah biarkan tuh orang-orang yang merasa kuat ya, orang-orang yang merasa penguasa, raja ya. Tapi kalau pada hari kiamat, wa annal quwwata lillahi jami'a. Pada hari kiamat mereka tidak akan tahu kecuali ya bahwa kekuatan itu hanya milik Allah semata ya. Kekuatan itu hanya milik Allah semata. Ya, di dunia masih dibiarkan ya. Nah, ini faedah yang pertama. Adapun faedah yang kedua, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, yang beliau sebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, beliau sebutkan adalah ini untuk memutuskan kesombongan, keserakahan, keangkuhan manusia ya. Ini untuk memutuskan mereka kalau mereka sadar ya. Tapi na'udzubillah kalau orang sudah diuji dan terus diuji tidak kembali pada Allah, malah semakin sombong, meninggal dunia dalam keadaan mutakabbir. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan apa? La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang ya yang di dalam hatinya itu ada seberat zarrah dari kesombongan. Sekecil dari kesombongan ya. Ini bisa menghalangi dirinya dari masuk surga ya. Dan di antara model kesombongan adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran ya, sombong terhadap Allah ya, menolak kebenaran ya, dan meremehkan orang lain ya. Nah, ini bisa kita saksikan juga ya. Maka itu ya, sebagian ada yang terus sombong ya, silakanlah sombong ya, silakan pamer, punya harta pamerkan ya. Silakan punya kekuatan, pamerkan kekuatan itu ya. Silakan mau punya apa lagi ya. Sombongkan dengan harta kalian, dengan dunia kalian, dengan jabatan kalian, dengan apa saja yang kalian miliki, dengan rumah kalian, kendaraan kalian, dan segala yang kalian miliki ya. Kalau kalian meninggal dunia, sudah tidak ada apa-apanya. Ya, berapa hari yang lalu saya membaca kisah miliarder ya, dari Kuwait. Namanya siapa ya? Al-Khurafi terakhirnya ya. Nasir atau siapa? Nasir Al-Khurafi. Ya, orang yang meninggal dunia ya. Orang ini dari berita-berita ya, berita-berita emas batangannya Masya Allah ya, luar biasa banyaknya. Kursi dan rumah-rumahnya dari emas ya, mobilnya pun dilapisi emas, punya pesawat pribadi, jet pribadi ya, yang tampak di situ juga dari emas, punya kapal pesiar yang tampak juga di situ warnanya emas ya, dari emas ya. Semuanya serba emas ya. Tidak tahu hartanya itu nolnya berapa. Akhirnya apa? Meninggal dunia ya. Kalau sudah meninggal dunia bagaimana hartanya? Ya. 1 real atau satu apa? Kuwait itu dinar ya. 1 dinar Kuwait. Ya, 1 dinar Kuwait pun ya tidak dia bawa masuk ke dalam kuburnya ya. Ya. Tidak akan dia bawa masuk ke dalam kuburnya. Yang tersisa hanyalah amal solehnya ya. Yang tersisa hanyalah amal solehnya. Nah, ini ya orang-orang yang fokus ya, dengan dunia ya, yang sombong, yang jauh dari ketaatan pada Allah ya, yang tidak ingat akhirat ya, yang tidak melaksanakan hal-hal yang wajib ya, apalagi hal-hal yang sunnah ya, maka kalau sudah tiba saatnya ya, kesombongannya itu akan hilang ya, kesombongannya itu akan luntur ya, kesombongannya itu akan benar-benar itu tidak bisa menolong dirinya meskipun sedikit saja ya. Jadi hikmah yang kedua ya, menampakkan pada hamba agar hamba itu ya, saya ulangi, hikmah yang kedua atau pelajaran yang kedua ya, ini untuk memutuskan kesombongan, kecongkaan, keangkuhan dari hamba, dan untuk menunjukkan bahwasanya hamba itu lemah ya. Bahwa hamba itu sangat dan sangat lemah ya. Ada di dalam sebuah ayat Al-Qur'an ya, surat Al-Hajj ayat 72. Perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang musyrikin ya, yang Allah berikan pada orang-orang musyrikin pada saat itu dengan sesuatu yang Allah bisa pahami ya.
Silakan kalau yang dekat dengan mushaf bisa diambil di dalam surat Al-Hajj ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 73 ya. 73. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba matsalun fastami'u lah. Telah dibuat suatu perumpamaan, permisalan. Fastami'u lah, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Artinya, ya, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Ya, sesembahan-sesembahan dari batu, dari kayu, dari berbagai macam benda yang mereka ibadahi dari selain Allah, ya, tidak bisa menciptakan lalat, tidak bisa. Ya. Dan lalat ada, masa mereka kita pun tahu lalat. Ya. Kita makanya bisa memahami dengan mudah ayat ini. Ya. Sekiranya mereka berkumpul semuanya, datangkan dari sesembahan yang ada di seluruh muka bumi ini, kalau mungkin di planet Mars juga ada, ya, ambil semuanya, ya. Tidak ada, ya. Tidak akan bisa. Ya. Yang kemudian Allah mengatakan wa iya slubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, ya mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Lalat datang, kita lagi makan enak-enak ya, ada nasi, ada lauk pauk, ya, kemudian lalat datang. Kemudian diambil ya, dari nasi itu sedikit terbang. Ya. Coba kita siapa yang bisa mengambil nasi itu kembali. Ya. Ya. Seandainya bisa membunuh lalat, belum tentu kita bisa mengambil sesuatunya itu, tidak akan bisa. Ya. Bunuh lalat pun tidak mudah. Ya. Untuk membunuh lalat itu pun tidak mudah. Ya, kemudian Allah mengatakan, Allah akhiri dengan ayatnya, ya, dengan firman-Nya, "Dha'ufat talib wal matlub", sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Ya. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Ya. Ini sama-sama lemahnya. Mereka yang beribadah pada selain Allah, ya, padahal yang disembah itu pun tidak bisa apa-apa. Ya. Maka itu ada pemandangan yang aneh. Ya. Di masa-masa banjir-banjir di beberapa daerah di Indonesia atau di negeri-negeri yang lainnya, wallahu alam, tidak tahu saya tempatnya di mana. Jadi foto-foto yang sempat saya lihat, ya, manusia mengangkat Tuhannya, patung-patung yang berupa berhala-berhala itu diangkat. Ya. Jadi banjir, Tuhannya bukan menolong mereka, malah Tuhannya ditolong oleh mereka. Ya. Tuhannya ditolong oleh mereka. Ya. Subhanallah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan pada akal kita. Ya. Alhamdulillah, Islam itu agama yang mudah dicerna dengan akal, ya. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ya. Agama yang orang yang memeluknya itu benar-benar ya, memiliki akal yang sehat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam ini, ya. Ini bagaimana ya, Tuhan ditolong sama makhluknya, ya. Ya. Sementara seharusnya ya, Tuhan yang menolong makhluk, ya, bukan Tuhan yang ditolong oleh makhluk, ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum, ini itu mereka kaum-kaum jahiliyah, ya. Adapun kita sekarang ini, ya, jadi mereka fitnahnya, ujiannya kaum jahiliyah itu dengan beribadah pada selain Allah. Itu fitnah agama, ya, naudzubillah, ya, naudzubillah. Nah, kalau sekarang kita diuji dengan virus yang tidak tampak dengan kasat mata, ya. Tidak tampak, tidak terlihat, ya. Tidak terlihat. Ya. Yang ini masih kecil, ya. Yang kita tidak bisa melihat. Ya. Nah, kalau seandainya tadi lalat yang terlihat untuk untuk menangkapnya itu tidak mudah. Seandainya bisa kita tangkap, kemudian kita tidak bisa mengambil apa yang dia ambil dari makanan kita tadi, ya, ini masih besar lalat itu ya, masih tampak ya, masih bisa diburu. Nah, ini virus yang tidak tampak. Ya, ini virus yang tidak tampak. Yang kemudian ternyata apa yang dibuat oleh virus ini? Ya, untuk yang sangat-sangat kecil, ya. Sangat dan sangat kecil, intinya tidak tampak, tidak terlihat oleh kasat mata kita, ya. Ya, yang diambil adalah banyak hal, ya. Kesehatan manusia, bahkan sampai bisa mewafatkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, ya. Entah berapa sekarang angka dari yang sudah meninggal dunia, ya. Sudah jutaan di seluruh dunia atau berapa puluh juta, ya. Nah, ini sesuatu yang masih kecil, ya. Sesuatu yang kecil saja manusia sudah kelabakan, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu sangat dan sangat lemah, ya. Oleh karenanya jangan lupa kepada satu hal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai malah seorang itu sebagaimana Allah firmankan, kalla innal insana layatgha. Ya, sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu
ya, sungguh-sungguh melampaui batas, ya, sombong. Ar-ra'ahu istaghna, dia melihat bahwasanya dia itu sudah berkecukupan, tidak butuh pada selainnya, tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya, diuji dengan sesuatu yang tidak tampak aja sudah ya sudah kerepotan, sangat kerepotan ya. Kita sangat merasakan imbasnya. Seluruh dunia yang merasakan hal tersebutnya. Lalu bagaimana ketika ujian itu lebih besar dan lebih besar lagi ya. Ya, ini masih kecil ya, dan baru 1 tahun, belum 18 tahun, belum 40 tahun atau belum 80 tahun sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada mereka orang-orang yang saleh dari para nabi dan rasul ya. Ya, maka itu para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum ya, dari sini kita mengetahui ya bahwa kita ini begitu lemah ya, dan kembali kepada satu hal tadi, Allah Maha Kuat, kita begitu lemah ya. Jangan sampai kelemahan kita ini menjadikan diri kita ini sombong, menjadikan diri kita ini angkuh, menjadikan diri kita ini congkak ya. Selanjutnya ya, para jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum. Poin yang ketiga di antara faedah yang beliau sampaikan, disampaikan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau menyebutkan bahwasanya di antara ya hikmah atau pelajaran berharga dari diperpanjangnya pandemi corona ini adalah ya agar hamba, ini penting pada masing-masing dari kita, agar hamba itu ya kembali kepada dirinya sendiri ya. Dia maksudnya kembali kepada diri sendiri, introspeksi diri, evaluasi diri ya. Dia pelajari dirinya kembali, dia audit dirinya, dia sebagai auditor bagi dirinya sendiri ya. Yang kemudian dari situ ya hendaknya dia kembali kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau dia mengakui dirinya itu banyak dosa, banyak salah, dirinya lemah, Allah yang Maha Kuasa, dirinya congkak, dirinya sombong ya. Ketahuilah ya, pengakuan ini adalah jalan menuju tobat pada Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah kebaikan. Kalau orang tidak mengakui ya, itu sombong namanya ya. Tapi kalau seorang mengakui ya, maka itu adalah kebaikan yang Allah bukakan untuk diri. Maka akan terbuka pintu tobat dan akan terbuka pintu-pintu ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, berbeda orang yang tidak mengakui dirinya salah, dia akan sombong, ya, akan congkak. Oleh karenanya, alangkah baiknya ketika seorang itu dia mendapatkan suatu ujian yang dia lihat apa? Ini karena dosaku. Ini karena kesalahanku. Ini karena kemaksiatan yang aku berbuat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya di persulit untuk tidak mudah untuk menghafal Al-Qur'an, tidak mudah untuk murojaah, ya, tidak mudah untuk bahkan untuk dekat dengan Al-Qur'an. Ini karena dosa-dosa yang saya lakukan, ya. Kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, ya. Saya dijauhkan dari menuntut ilmu ini karena dosa-dosa yang saya lakukan. Ya. Hingga akhirnya kalau seorang itu terus-menerus sampai berdosa, istiqomah dia dalam dosanya, naudzubillah ya, maka bisa benar-benar terputus dari menuntut ilmu. Ya. Padahal di situ adalah sumber dari banyak kebaikan. Ya. Nah, dia kalau kembali pada dirinya, ya, kemudian dari situ dia kembali kepada Allah dengan bertobat, ya, maka dengan izin Allah akan terbuka banyak kebaikan. Ya. Oleh karenanya ketika seorang, ya, oleh karenanya faedah berharga dari lamanya wabah corona ini bagi seorang adalah agar hamba itu kembali kepada Allah, ya, agar hamba kembali kepada Allah dengan menampakkan atau dengan menyuguhkan atau dengan melakukan berbagai macam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ibadahnya? Ya, di antaranya yang pertama tobat. Tobat wazifatul umr, kewajiban seumur hidup. Tidak terlepas dari hamba sampai dia meninggal dunia. Kemudian yang kedua tawakal. Ya. Tawakal dengan mengambil sebab. Ya. Serahkan semuanya pada Allah. Tapi jangan lupa dia mengambil sebab. Berusaha, ikhtiar. Bukan tawakal tapi pasrah total tidak mau berusaha. Ini tawakalnya orang yang terperdaya, orang yang tertipu. Jadi dia tawakal, serahkan semuanya pada Allah. Dalam hal corona seperti ini kita serahkan pada Allah. Meskipun tetap kita berusaha untuk menjaga diri darinya. Berusaha untuk mengangkatnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masuk apa? Doa. Ya, ini kesempatan untuk banyak-banyak berdoa. Ya. Kesempatan untuk banyak-banyak berdoa. Mohon pada Allah. Ya. Banyak orang-orang yang di antara keluarga kita, tetangga kita, karib kerabat kita, ustadz kita, murid kita, guru kita, dan lain sebagainya. Ya. Sakit, ya. Ya, perlu doa. Ya. Termasuk diri kita perlu doa. Ya. Kita mohon pada Allah agar dijauhkan dari penyakit kusta, penyakit gila, penyakit lepra, dan keburukan dari penyakit-penyakit yang lainnya. Ya. Dan doa apa saja dari kehidupan dunia dan akhirat, ya perbanyak doa. Ya. Ini agar seorang hamba itu lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga.
Kemudian selanjutnya ya, adalah sabar. Sabar dalam menghadapi musibah itu ibadah ya. Bahkan termasuk ibadah yang paling afdal ya, pada saat itu adalah dengan bersabar. Ya, musibah yang menimpa dirinya, menimpa kanan dan kirinya, ya, kemudian dia bersabar atasnya. Nah, ini sesuai jalur ya. Dikala seorang mendapatkan musibah dia bersabar, nah ini yang sesuai dengan jalur, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Dikala dia mendapatkan nikmat ya, dia bersyukur, ini sikap yang sesuai dengan jalur, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Jadi sabar. Terus kita berusaha sabar. Ya. Memang terkadang bagi sebagian orang tidak mudah, tapi itu adalah kewajiban baginya ya. Banyak yang ditinggal ya, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarganya ya. Tapi ya kemudian dia butuh sabar, ini tidak mudah ya, tapi itu adalah kewajiban ya. Dan banyak kabar-kabar di tengah kita ya. Bahkan beberapa hari yang lalu juga ada seorang ulama ya yang kemarin lusanya itu bibinya kalau tidak salah yang meninggal, kemudian kemarinnya ibunya yang meninggal, kemudian pada hari itunya pamannya atau siapa dari kerabat dekatnya juga meninggal. 3 hari secara berurutan meninggal dunia. Ya. Saya kira banyak juga dari teman kita atau bahkan dari kita juga, dari keluarga-keluarga kita atau dari orang dekat kita ya, yang pulang kemudian di dalam keadaan yatim, ya, pulang dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit orang tuanya meninggal, ya, tinggal dirinya sebatang kara, ya, sementara dia masih kecil ya, dalam keadaan yatim. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yatim piatu, ya, tidak ada ayah dan ibu, ya, sementara dia masih kecil. Ya. Ini tidak sedikit, ya, hal-hal semacam ini di tengah-tengah kita. Ya. Kemudian di antara faedah berharga juga, ya, atau di antara ibadah yang bisa diamalkan, ya, dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ya, ibadah-ibadah sunnah yang banyak, ya, seperti tilawah Al-Quran, ya, kemudian sholat-sholat sunnah, ya, kesempatan juga untuk puasa sunnah, ya, dan lain sebagainya. Dan masing-masing dari kita, ya, memiliki amalan-amalan yang dia jadikan sebagai andalan. Ya. Siapa yang dimudahkan untuk berpuasa, silakan dia terus mengerjakannya. Silakan bagi seorang yang dipermudah untuk bersedekah, dia terus bersedekah, ya, berbagi. Ya. Siapa yang dipermudah untuk melakukan qiyamul lail, ya terus jaga hal tersebut dan lain sebagainya. Dan satu hal juga para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa ya ini ibadah dipermudah oleh Allah, bisa mendekatkan jarak yang jauh ya. Bukan puluhan kilo tapi ribuan kilo ya. Ribuan kilo, puluhan ribu kilo ya. Ini bisa begitu dekat di zaman sekarang ini ya, dan ini merupakan ibadah apa itu? Silaturahim, kemudian juga menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu secara live ya. Menuntut ilmu secara online, secara daring ya. Yang awalnya tidak mudah menghadiri kajian-kajian di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjid-masjid yang lainnya di seluruh dunia, termasuk masjid di Arab Saudi dan sebagainya ya, dari para ulama, ini sekarang dengan mudah ya. Awalnya kita sulit menghadiri kajian secara langsung dari ustadz ini ustadz itu, ya, sekarang menjadi mudah ya. Oleh karenanya seorang hamba yang merugi adalah ketika dia menyia-nyiakan kesempatan berharga seperti ini. Ya, menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu dengan sarana yang ada pada dirinya. Ya. Internet ada, gadget ada, HP, laptop, komputer, tablet, semuanya ada. Ya. Pulsa ada, paket internet pun ada, ya, kuat lagi. Mungkin ada yang 5G atau minimal 4G. Ya. Untuk download Zoom ya, atau Google Meet dan sebagainya ya, itu pun mudah ya. Belajar semua butuh belajar. Paling beberapa jam dia bisa awal-awal, lama-lama akan terbiasa ya. Nah, ini butuh dipelajari sesaat. Setelah itu dia akan dengan nyaman duduk sambil makan bersama keluarga sambil menyimak kajian. Ini nobar yang syar'i seperti ini ya. Nonton bareng yang syar'i seperti ini ya. Nobar yang syar'i yang seperti ini. Ya, tapi jangan ngobrol ya. Jangan ngobrol, tetap berusaha untuk fokus ya. Kalau ngobrol biasanya apalagi kalau pembahasan yang serius dari awal sampai akhir tidak akan paham ya. Membahas masalah yang serius, yang fokus dari awal sampai akhir, ketika salah paham, ketika tidak nyambung maka tidak akan paham ya. Sulit untuk memahaminya. Oleh karena apa? Butuh fokus ya. Butuh fokus.
Nah, ini kesempatan untuk menuntut ilmu ini para jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum. Ya. Oleh karenanya ya, kita ketika ada jadwal-jadwal dari ustadz-ustadz di Indonesia atau mungkin yang bisa bahasa Arab pada masyayikh ya, ada jadwal dari para masyayikh, para ulama ya, kita tahu ya, kita ikuti ya. Rutin sepekan sekali ya, dua kali sepekan dan seterusnya. Ya, Masya Allah kalau jamaah ICC ini sepekan 4 kali 5 kali datang semuanya ya, bahkan 6 kali. Nah, Masya Allah luar biasa. Ya emang seperti itu kesempatan kita ya, memanfaatkan waktu dengan baik ya. Al waktu kasayfi ilnam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibaratnya seperti pedang ya. Kalau kita tidak manfaatkan, dia akan memanfaatkan kita, dia akan memutus kita, akan memotong kita ya. Itu waktu ya. Kalau dulu di fisika belajar apa, waktu adalah sekon ya. Waktu adalah, kalau orang belajar bisnis, waktu adalah uang ya. Adapun kita ya, di dalam Islam ya, waktu adalah ra'sul mal ya. Waktu adalah modal terpenting bagi hamba untuk mengumpulkan segala kebaikan ya. Sebagaimana di antara ibadah yang bisa kita lakukan juga adalah dengan menolong orang-orang yang membutuhkan ya, menolong orang-orang yang membutuhkan ya. Banyak dari orang yang terdampak Covid ya, kemudian terdampak bencana, bisa jadi di antara mereka karib kerabat kita. Ya, ini yang paling diutamakan. Keluarga dan karib kerabat kita ini yang paling diutamakan. Ya, karena ada dua pahala di situ, pahala silaturahim dan pahala sedekah, ya, pahala membantu. Ya, namun ketika ada orang yang lebih membutuhkan, ya, dia ambil atau dia lakukan, maka itu pun adalah kebaikan. Ya. Sebagaimana di antara bentuk ibadah juga para jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum adalah taatu ulatil amri ya. Adalah taat pada pemerintah ya. Taat pada pemerintah ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya, di antara penafsiran ulama, ulul amr di sini adalah al ulama wal umara. Ya, mereka adalah penguasa, pemimpin dan para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, para ulama menjelaskan hukum, yang melaksanakan siapa? Para pemimpin dari pihak yang berwenang. Ya. Nah, kita taati. Ya, dalam hal seperti ini, ya, di antaranya dengan apa? Dengan melaksanakan tindakan-tindakan preventif, ya, tindakan-tindakan pencegahan agar kita terhindar dari corona. Ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan ya, seperti mengenakan masker ya, kemudian jaga jarak ya, dan lain sebagainya yang kita tahu ya, maka kita berusaha untuk mengamalkannya ya, mengamalkannya ya, karena ini kalau seorang melakukannya dalam rangka menaati pemerintah, maka ini adalah ibadah ya, maka ini adalah ibadah ya. Seandainya dia sekedar mengenakan saja ya, menurut saya tidak ada corona, dia mengenakan untuk jaga diri, ini tidak termasuk dari ibadah, ini termasuk adat, kebiasaan saja ya. Dari hal yang mubah hukum asalnya ya. Tapi ketika dia melaksanakannya ya, untuk menjaga dirinya ya, untuk menjaga orang lain, sekiranya dia termasuk orang yang terpapar tanpa gejala ya, atau demikian pula dalam rangka untuk menaati pemimpin ya, maka ini termasuk dari ibadah ya, termasuk dari ibadah. Nah, kalau kita mau merinci masalah ibadah-ibadah ini ya, maka akan banyak sekali. Nah, para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 faedah yang disebutkan oleh Syekh ya, oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Dan terakhir, ya, pada kesempatan kali ini sudah hampir 1,5 jam ya. Kalau ada yang mau tanya silakan disampaikan saja, bisa dikirim di sahabat ICC Damam ya. Terakhir ya, perlu disampaikan ya, bahwa di tengah wabah corona yang berkepanjangan ini adalah kesempatan bagi kita untuk meraup pahala dari Allah Subhanahu wa taala, meraup kebaikan ya. Meraup pahala, meraup kebaikan. Bagaimana caranya? Ya, caranya seperti ini. Dan ini hendaknya lebih dipertegas lagi dalam diri kita. Ya, bisa jadi ada yang lalai dari kita, tapi umumnya kita orang-orang yang beriman ya, insya Allah sangat memahaminya.
Dan ini apa yang ditawarkan oleh Dr. Khalid bin Sa'ad Al-Khathlan, ya. Beliau adalah ustadz fikih di kuliah syariah di Riyadh, ya, di Fakultas Syariat di sebuah universitas di Riyadh, ya. Khalid bin Sa'ad Al-Khathlan. Beda dengan Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khathlan, beda lagi, ya. Kalau yang masyhur adalah Dr. Sa'ad bin Turki, ya, Al-Khathlan. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya di antara pintu-pintu kebaikan, ya, pintu-pintu pahala dan pintu-pintu kebaikan yang banyak ketika ada wabah seperti ini adalah pertama, ya, beliau menjelaskan kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, segala sesuatu yang menimpa seorang hamba adalah dengan takdir dari Allah, tidak lepas dari takdir Allah. Nah, kalau kita sudah meyakini, alhamdulillah, jaga keyakinan ini. Ya, segala yang menimpa kita, saya, Anda, kita semuanya, dan orang-orang di sekitar kita, ya, apa yang terjadi di atas muka bumi ini, ya, rambut yang jatuh dari kepala kita, ya, kecoa yang berjalan, ya, dan lain sebagainya, dari hal yang besar atau yang kecil, semuanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita harus yakin, ya, dan meyakininya adalah ibadah. Ya. Meyakini adalah ibadah, mengingkari adalah kekafiran. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa apa yang menimpa seorang hamba tidak akan luput darinya, dan apa yang luput darinya, ya, tidak akan menimpanya. Jadi ketika seseorang, ya, Allah takdirkan dia terkena corona, ya pasti akan menimpanya, meskipun semua orang berusaha untuk menghindarkannya. Ya. Sebaliknya, ketika seorang dia terhindar dari corona, sementara semua orang berusaha untuk menimpakan pada dirinya, maka mustahil orang itu akan bisa terkena corona. Ya. Kita harus yakin. Ya, wa alam anna ma akhtaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, kata Rasulullah. Ketahuilah apa yang menimpamu tidak akan bisa luput darimu, dan apa yang luput darimu tidak akan bisa menimpamu. Kita harus yakin. Kalau sudah yakin, alhamdulillah. Kemudian kita juga harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan segala sesuatu termasuk sebab akibat. Ya, sebab akibat. Allah menurunkan penyakit dan Allah yang akan mengangkatnya. Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menurunkan obatnya. Ya. Ya. Ya, jadi ini kita yakin. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, ya, suatu bala, melainkan karena dosa hamba, dan dia tidaklah akan mengangkatnya kecuali taubat, dengan taubat. Ya. Oleh karenanya ketika terjadi hal semacam ini, kita kembali pada diri kita, karena dosa kita. Kemudian yang kedua, kita berusaha mengangkatnya dengan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah meyakini hal ini, alhamdulillah. Ya, ini yang dituntut dan ini adalah ibadah. Kemudian juga kita harus meyakini bahwa, ya, dengan keyakinan yang benar-benar sempurna, bahwa Allah Subhanahu wa taala huwan nafi'ud dhar, bahwa dia adalah yang maha memberikan mudarat dan dia adalah yang maha memberikan manfaat. Manfaat dan mudarat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, ya, termasuk corona ini, ya, maka tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang mudarat ini pun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian dari orang merasakan ada manfaat di situ, yaitu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu semuanya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah meyakini, alhamdulillah, ya. Kemudian juga, ya, di antara yang beliau sampaikan bahwa kita harus yakin juga bahwa penyakit itu bisa menular, ya, karena izin dari Allah, ya. Bukan penyakit secara zat, penyakit, ya, penyakit itu menularkan kepada yang lain, tidak. Semua itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua itu tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menakdirkan, ya, suatu penyakit menular kepada yang lainnya, ya, maka tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu ada orang-orang yang dekat dengan orang yang sakit tidak tertular, tapi ada yang jauh pun bisa tertular, yaitu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang meyakini hal ini, para jamaah, beliau menjelaskan, ya, ketika seorang meyakini bahwasanya penyakit itu, ya, memang ada penyakit yang menular secara perhitungan dokter dan ada penyakit yang tidak menular. Nah, untuk penyakit yang menular itu, kalau kita meyakini, ya, semua itu dengan izin Allah, ya, bahwa Allah yang mengizinkan untuk dia bisa menularkan penyakitnya kepada yang lainnya, ya, maka ini berarti kita meninggalkan apa yang diyakini oleh kaum jahiliyah dahulu. Mereka meyakini bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, ya. Bukan dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu saja ini adalah, ya, ini adalah tentu saja keyakinan yang fatal, keyakinan yang buruk, ya. Kemudian juga, ya, ini bisa menutup pintu syaitan, ya, agar seseorang itu tidak meyakini bahwasanya
penyakit itu menular ya dengan sendirinya, bukan karena takdir Allah ya. Ini hati-hati ya. Itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah ya. Kalau orang sampai menafikan takdir Allah ini, taruhannya bisa kepada kekufuran ya. Alhamdulillah ya. Kemudian juga di antara yang beliau sampaikan ya, bahwa di antara cara untuk mendapatkan semua itu juga adalah dengan sabar. Sabar tadi sudah kita sampaikan ya. Sabar atas wabah penyakit yang menimpa kita ya. Karena orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas ya. Dan terakhir ya, setiap kali orang yang mendapatkan musibah ya, secara umum kita semuanya mendapatkan musibah, kita terkena imbasnya ya. Ketika dia memuji Allah, bersyukur padanya, maka Allah Subhanahu wa taala ya siapkan di surga rumah ya bagi orang-orang yang memuji Allah, yang banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ya. Dari beberapa hal ini ya, kita sebagai seorang muslim ya hendaknya meyakini bahwa ya dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang sulit ya, maka di balik itu banyak hikmah ya, termasuk banyak pahala yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Para jamaah sekalian azanillah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan ya, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sudah hampir 1,5 jam ya kita sampaikan. Kalau mungkin ada yang bertanya, silakan kita kasih beberapa waktu. Ya. Sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam. Bagi yang bertanya bisa dikirim di chat ya, atau secara langsung. Silakan angkat tangan, maka insya Allah akan kita bukakan mic-nya ya. Baik. Ini saja sekali lagi yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Baik Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Semoga menjadikan pahala yang tidak terputus buat antum dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami sehingga kita bisa lebih bersabar lagi menghadapi wajah COVID-19 ini. Baik, silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa melalui chat box atau bertanya langsung dengan terlebih dahulu raise hand. Ustadz, sambil menunggu pertanyaan masuk, ini ada pertanyaan dari saya Ustadz. Silakan, pinter antum ya. Ya Ustadz, ini bagaimana cara kita menyikapi orang yang tidak care atau careless tentang COVID-19 ini Ustadz? Terkadang mereka terlalu menyepelekan dengan alih-alih takdir tersebut. Kalau sudah takdirnya meninggal pasti meninggal dengan COVID-19, kalau enggak tidak akan meninggal dengan tersebut Ustaz. Mereka terlalu mengentengkan dengan sering unjung-unjung seperti itu Ustaz. Careless lah itu Ustaz. Jazakallahu khair. Baik ya, jazakallahu khair. Barakallahu fiik, akhil karim. Jadi seakan-akan dia itu tawakalnya kuat sekali ya, Masya Allah ya. Jadi kalau dia sudah antum sampaikan bahwa untuk masalah-masalah seperti ini kita pun tidak menyangkal bahwa semua sesuai dengan takdirnya ya. Kalau sakit pasti sakit, kalau sehat pasti sehat ya. Antum sekalian sampaikan saja ya. Ya udah sekalian maksiat saja dan sebagainya, leha-leha dan seterusnya. Puas-puaskan hidup di dunia ini ya, karena kalau sudah takdirnya masuk surga ya masuk surga ya. Yang pertama ya, kalau mau ekstrimnya seperti ini ya. Kalau mau lebih lembutnya ya kita sampaikan ya akhi, tawakal itu butuh usaha ya. Tawakal itu tidak pasrah seperti itu, tapi tetap usaha ya. Maka itu namanya tawakal itu adalah bersandar pada Allah dalam mendapatkan manfaat atau menjauhkan diri dari mudarat, ma'ajal bil asbab, dengan mengambil sebab ya. Ma'al akhli bil asbab, dengan mengambil sebab. Jadi butuh ikhtiar, butuh usaha ya. Ya, kalau orang kalau orang tidak berhati-hati ya untuk terpapar corona itu lebih besar presentasinya ya, meskipun
bukan berarti pasti juga ya. Sebaliknya kalau orang lebih berhati-hati, lebih sedikit kesempatan untuk terpaparnya juga ya. Sehingga ya ini yang hendaknya diusahakan oleh seorang seorang hamba. Kalau memang dia mungkin sudah disampaikan dan sudah disampaikan tidak berubah juga ya, satu-satunya jalan adalah mendoakan baiknya. Semoga ente mendapatkan hidayah ya. Semoga Anda mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Tadi barusan ada Abu Rashid acungkan tangan. Silahkan Abu Rashid. Jazakallah khair. Barakallahu fiik Ustaz. Karena dulu sempat beredar itu tentang penyembuhan corona dengan ruqyah bacaan Quran Ustaz. Bagaimana kita menyikapinya itu Ustaz? Karena kita tahu bahwa memang Quran itu adalah ruqyah syariah. Demikian Ustaz. Jazakallah khair. Ya, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masalah ruqyah ya, memang sebagaimana kita ketahui bahwasanya ruqyah itu adalah sebab kesembuhan untuk penyakit hati ya, juga untuk fisik ya, juga untuk syubhat dan syahwat ya. Ini kita harus yakini ya. Seseorang yang terkena sihir ya, bisa sembuh dengan diruqyah. Ya, Rasulullah SAW pun ketika terkena disihir oleh Labid ibn al-A'sam, seorang Yahudi pun diruqyah oleh malaikat. Pernah juga dibaca-bacakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Pernah juga beliau membacakan untuk diri beliau ya. Dan kemudian juga petunjuk di dalam Islam juga bahwa seorang yang tersengat binatang serangga yang berbahaya berbisa pun bisa dengan diruqyah ya. Jadi ini secara umumnya bisa ya. Tapi tentu saja itu kembali kepada diri kita sendiri, keyakinan kita terhadap Al-Quran, keyakinan kita terhadap Allah, bagaimana penjagaan kita terhadap kewajiban-kewajiban Allah, bagaimana kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Ini berpengaruh. Ya. Kemudian ketika ada yang diruqyah kemudian sembuh, ya itu tidak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi coba dipraktekkan. Ya. Jadi sebagian orang itu berlebihan dalam ruqyah. Ya. Saya sampaikan sebagian orang berlebihan dalam ruqyah. Melihat sesuatu dikit, ini harus diruqyah. Melihat sesuatu yang aneh harus diruqyah. Ini ghulu, berlebihan dalam ruqyah. Ya, coba gini saja, orang-orang yang sudah dipasang ventilator yang presentasi kesembuhannya itu sangat tipis, hanya beberapa puluh persen saja. Ya, coba diruqyah mereka. Kalau memang itu bisa benar-benar menyembuhkan ya. Bukan untuk menolak Al-Qur'an ya. Bukan untuk menolak Al-Quran adalah kesembuhan, tidak ya. Tapi sebagian dari mereka sikapnya itu berlebihan. Ya, oleh karena sekarang ini kan ya, tertutup lagi ya. Dan realitanya banyak yang meninggal dunia ya. Realitanya banyak yang meninggal dunia. Ya, jadi memang benar ya. Itu bisa menjadi kesembuhan ya. Sebagaimana obat-obat herbal juga bisa menjadi pencegah dan bisa menjadi kesembuhan. Ya, tapi untuk orang-orang yang sudah akut, orang yang sudah tingkat tinggi ya, bagaimana seorang ketika saturasinya ya, pernapasannya sampai 75%, 80 itu sudah berat. Ya, dia harus kalau boleh keluar itu kalau sudah 95%, ya, boleh keluar dari rumah sakit nggak pakai tabung oksigen, ya, dan lain sebagainya intinya, ya. Maka ini ya tentu saya tidak semudah yang dibayangkan. Ya, oleh karenanya kembalikan pada ahlinya itu ahli medis, ya. Ya, mereka insya Allah amanat, mereka insya Allah tanggung jawab. Ya. Seandainya 1-2 ada yang nakal, mereka tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembalikan pada ahlinya untuk masalah sakit-sakit seperti ini. Wallahu taala alam. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Abdul Latif, Ustadz. Assalamualaikum. Apakah kita boleh minta pertolongan Allah dengan cara istighosah seperti yang dilakukan saudara-saudara kita di Indonesia? Jazakallahu khair. Baik, jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan masalah istighosah, ya. Yang kita lihat dan kita sampaikan dari definisi yang dijelaskan oleh para ulama dari arti istighosah, ya. Istighosah itu adalah ya memohon pertolongan pada Allah ya, di waktu genting, di saat-saat yang genting. Ya. Ada isti'anah, ada istighosah. Isti'anah memohon pertolongan pada Allah kapan saja. Kalau istighosah itu di kala genting, ya, di saat genting. Ya. Oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mohon pertolongan pada Allah dengan istighosah ini, ya,
artinya artinya seorang itu mohon pertolongan pada Allah di kala genting, baik dia sendirian, ya, sendirian di kala yang mencekam, itu namanya istighatsah, ya. Benar-benar memohon pertolongan pada Allah, dia ulang-ulang dan terus ulang-ulang. Ya, atau mungkin seperti di zaman dahulu dalam peperangan juga mohon pada Allah, ya. Maka ini juga termasuk istighatsah, ya. Jadi secara asalnya ini yang penggunaan istighatsah yang syar'i, ya. Adapun kalau sebelum ujian, ya, ada istighatsah ini, tidak diperlukan seperti itu. Sebelum ujian itu belajar, ya, berdoa masing-masing, ya. Demikian pula di masa seperti ini, ya, ini bukan masa segenting seperti seperti peperangan, ya. Maka hati-hati hendaknya seseorang itu tidak melakukan ibadah-ibadah yang malah bisa mendatangkan kemudaratan. Dan pernah terjadi kalau dari sisi sejarah juga, ya, orang-orang ketika terjadi wabah, saya lupa pada tahun berapa pada saat itu, orang-orang malah pada keluar ke padang pasir di tengah lapang, ya, intinya tempat lapang, kemudian mereka bersama-sama memohon pertolongan pada Allah, berdoa dan sebagainya. Pulang-pulang dari mereka semakin banyak yang terpapar, akhirnya banyak yang meninggal dunia. Ya. Ini tercatat terjadi di kitab-kitab para ulama berkaitan dengan masalah ini. Nah, jadi hati-hati, ya, di masa-masa seperti ini terkadang, ya, sebagian orang itu sengaja berinovasi, ya, dengan niat yang baik, tapi caranya tidak baik, berinovasi melakukan suatu amalan yang sebenarnya itu tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Toib, silahkan Pak Wicak Mujiono tadi untuk buka mic-nya, Ustaz. Silakan Pak. Pak Wicak, ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz? Semoga Ustaz dan keluarga alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Ya, semuanya, Ustaz, Pak, ya. Alhamdulillah Ustaz. Kami keluarga sehat Alhamdulillah. Ada pertanyaan Ustaz mengenai sholat berjamaah di masjid Ustaz. Karena saya ini masih di masjid-masjid yang dekat dengan rumah saya ini, mereka itu tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi saya agak ragu-ragu untuk sholat fardu berjamaah saat di masjid. Karena dan juga saya ada beberapa masjid yang salafi juga ustadznya itu menginstruksikan kepada jamaah untuk selalu mengikuti apa yang disyariahkan oleh agama. Misalkan sholatnya selalu rapat, tidak ada jarak, dan tidak boleh memakai masker. Tapi tadi saya mendengar kajian dari Ustadz bahwa kita bertawakal, tapi harus mencari sebab dulu. Dengan kita harus berikhtiar dulu. Tapi bagaimana Ustadz? Jadi saya sudah berdiskusi juga dengan teman-teman jamaah yang di masjid salaf itu, mereka tetap melakukan apa yang disyariatkan berdasarkan dalil, katanya. Rapat syafnya tanpa jarak dan tidak boleh juga membuka masker, Ustaz, karena katanya berdasarkan dalil masker itu harus tetap dipakai waktu sholat. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, itu aja. Ya, barakallahu fiik, Pak. Ya. Makasih. Ini permasalahan ilmiah sebenarnya, ya, kalau dibahas maka akan berkepanjangan. Ya. Singkatnya gini saja, Pak, ya. Di satu sisi juga kita sudah begitu dekat dengan sholat Jumat di sini. Jadi gini, Pak, barakallahu fiik. Singkatnya gini saja, bahwa ulama-ulama di Arab Saudi, ya, dari yang senior, dari yang para penuntut ilmu sampai yang senior, ya, dari yang masih syabab, muda, sampai yang umurnya sudah di atas 80, ya, termasuk Grand Mufti di sini, Syekh Abdul Aziz, ya, Al-Syekh, ya, demikian pula yang sudah sepuh 80 sekian tahun, Syekh Shalih bin Fauzan, ya. Kemudian ahli usul fikih di sini, doktornya, ya, gurunya para dokter yang lulus dari Indonesia di Madinah, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan banyak ulama-ulama yang lainnya, para dakatirah, para dokter dan profesor, ya,
itu mereka Iya. satu suara, subhanallah, ya, yang menimbang, ya. Sebagian bahkan ya, saya Sulaiman Ar-Ruhaili sampai mengatakan saya ini capek membahas masalah ini. Dan mereka ketika mengatakan seperti itu berarti benar-benar maksimal, ya, benar-benar maksimal, ya, yang kemudian menyimpulkan sebagaimana yang diamalkan di Arab Saudi sekarang ini, ya. Maksudnya apa? Dengan sholat dengan jaga jarak, dengan mengenakan masker, ya, dengan apa Ya. lagi, berusaha untuk dengan sanitizer dan sebagainya, ya. Nah, ini yang kita pegang, yang kita ambil, ya. Dan mereka ya, tidak mungkin kita katakan mereka itu hampir semuanya sepakat dengan hawa nafsu mereka, ya. Tidak mungkin, ini suudzon kita kalau sampai seperti itu, ya. Oleh karenanya mereka menyampaikan itu dengan ilmu, ya. Dan realitanya subhanallah Arab Saudi kita bisa lihat, ya, sampai pada titik waktu itu sehari sampai 80 orang yang terpapar, ya. Meskipun akhir-akhir ini karena liburan 2 pekan atau 3 pekan itu naik lagi, banyak orang-orang yang kurang perhatian, kurang menerapkan prokes di sini. Akhirnya sampai sekarang angka 300 lagi. Tapi ini masih jauh. Nah, ini dibanding dengan Indonesia atau daerah negara-negara yang lainnya dengan yang lebih tinggi nilainya, dan lebih tinggi datanya, ya, data dan faktanya, maka lebih berhak lagi mereka untuk berhati-hati, Pak, ya. Lebih berhak untuk berhati-hati, ya. Oleh karenanya, ya, kalau mungkin bagaimana kemudian sarannya, ya, maka cari saja tempat-tempat yang mengikuti pemerintah di Indonesia dan mengikuti ulama-ulama yang menyuruh, ustadz-ustadz yang menyuruh untuk diterapkan jaga jarak dan sebagainya, ya. Ini lebih lebih tenang, lebih tentram, lebih tenang, dan lebih untuk lebih menjaga diri kita untuk sehat, ya. Yang kemudian hendaknya dengan teman-teman yang mungkin tidak seide, ya, tidak membahas terus masalah ini. Ketika ketemu ngobrol dengan hal yang lainnya, tidak fokus masalah ini. Jadi khawatirkan malah akan terjadi perpecahan dan menimbulkan kelemahan di tengah kaum muslimin, dan sudah terjadi, ya, yang sangat disayangkan. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, saling celah, saling ini, saling itu. Ini tidak sepatutnya, ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan, ya, Pak Wicak, ya. Terima kasih. Jadi ya emang saya kalau sholat Jumat saya mencari masjid yang mengikuti protokol kesehatan walaupun jauh, Ustaz. Tapi kalau sholat fardu kan kita tidak bisa pergi jauh-jauh. Jadi saya pada saat ini masih di rumah saja, Pak, sholat fardunya, Ustaz. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama, Pak. Kajiannya. Semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah. Amin, amin. Wa iyyakum, Pak, sama-sama. Terima kasih sudah menyapa, Pak. Barakallahu fiik. Ustaz, masih ada pertanyaan satu lagi, bisa waktunya, Ustaz? Sebentar, ini ada yang tanya privat, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Barakallah. Selama pandemi tempat menuntut ilmu tidak bisa didatangi. Terkadang rindu sekali duduk-duduk di sana. Apakah kita masih mendapatkan pahala duduk di majelis ilmu, Ustaz, selama pandemi ini karena udzur wabah ini? Nah, jadi gini, kalau seandainya kita terbiasa melakukan suatu amal ibadah, ya, kemudian kita meninggalkan karena suatu hal udzur yang syar'i, ya, yang bukan dari kita, ya, itu udzur benar-benar dari Allah. Seandainya tidak ada udzur itu kita pasti melakukannya, maka insya Allah seorang akan tetap mendapatkan pahala, ya. Maka itu Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, tidaklah seorang itu sakit, yang terjemahannya, ya, tidaklah seorang itu sakit atau safar, ya, melainkan dia akan tetap mendapatkan pahala yang biasa dilakukan pada saat sehat dan mukim, ya. Kalau orang sakit, ibadah-ibadah tertentu bisa jadi terhalangi darinya. Orang safar juga ada ibadah-ibadah tertentu terhalangi darinya. Ya, sehingga ya ketika seorang mungkin terbiasa i'tikaf, terbiasa membaca Al-Quran berapa juz mungkin di saat i'tikaf, ya, terbiasa menuntut ilmu, pokoknya terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian terhalangi karena suatu hal, ya, maka yang syar'i, udzur syar'i, maka dengan izin Allah dia akan tetap mendapatkan pahala yang sama. Ya, siapa yang dari kita yang tidak rindu, ya. Kita semuanya rindu majelis ilmu, ya. Tapi ini untuk kebaikan kita bersama, ya. Wallahu a'lam. Silakan, akhi. Terakhir, ya. Terakhir, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Mas Albak Andrian. Assalamualaikum, Ustaz. Dengan pandemi ini anak-anak masih dibatasi untuk ke masjid. Bagaimana kiat-kiat agar mereka tetap cinta masjid dan peduli? Taib, Pak Albak, ahlan wa sahlan Pak Albak, ini lama tidak berjumpa dengan Pak Albak ini. Barakallahu fiik. Untuk yang antum tanyakan, ya, ini masih kalimat umum. Realitanya anak-anak sekarang jadi masjid-masjid membiarkan, ya.
dengan tetap jaga jarak, prokes lah intinya, dengan menjaga prokes, mereka membiarkan. Ya. Jadi kalau memang tidak terlalu ketat, ajak mereka tidak mengapa, insya Allah. Ya. Paling kalau kita tinggal di tempat-tempat yang insya Allah safety lah, ya, maka mungkin di kompon ya, yang benar-benar bagus, ya, maksudnya secara kesehatannya, masjidnya tidak banyak orang luar, tidak banyak orang lalu lalang datang, ya, maka sudah bismillah, ajak mereka ke masjid. Ya, kalau tempat saya tinggal di sini, anak-anak kecil, ya, ada anak kelas 1, kelas 2 SD, ya, dengan mengangkat sajadah yang kebesaran, lebih besar daripada dirinya, sendirian dia, Masya Allah datang. Ya, anak-anak kecil juga di sini, ada yang SMP, ya, kalau SMA sudah dewasa, ada yang SD, juga sering datang. Ya. Maka itu diajak tidak mengapa. Ya. Adapun kalau mereka memang masih belum, atau mungkin di tempat Bapak tinggal masih belum membolehkan, solusinya ulama mengatakan dari sejak awal pandemi dahulu disediakan tempat yang disiapkan untuk sholat, ya. Sediakan sajadah, sediakan karpet, ya. Kemudian disetting, ya, disetting seperti masjid, ya. Bahkan kalau orang-orang di sini yang mereka memiliki rumah-rumah dan anggota keluarga yang banyak, ya, mereka benar-benar dibuat seperti masjid dengan sajadah yang panjang, kemudian dikasih mic pengeras suara, ya, Masya Allah. Jadi suasananya seperti di masjid. Ini khususnya pada saat itu ketika sholat tarawih di rumah. Nah, jadi ini bisa diterapkan insya Allah. Ya. Wallahu a'lam, itu yang bisa disampaikan. Dan para jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf Cak, saya ambil alih, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, ya, dimudahkan untuk mengamalkannya. Sebagaimana kita mohon pada Allah, semoga Allah memberkahi umur, usia, dan waktu kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi harta kita, memberkahi ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup kita dengan husnul khatimah, dengan dalam keadaan yang baik, ya. Ini yang bisa disampaikan para jamaah, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, atas kekurangan yang ada. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.